Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Fauzan dari kelas HMI2B. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 8 pemrograman web lanjut, yaitu tentang Laravel Mix. Laravel Mix adalah sebuah fitur untuk mengkompilasi file aset, di antaranya yaitu penggabungan, memproses kode preprocessor, minification, dan cache busting. Yang pertama yang perlu dilakukan yaitu adalah instalasi Node.js. Nah, secara teknis, Laravel Mix merupakan sebuah package dari Node.js yang artinya tidak dibuat menggunakan PHP, melainkan JavaScript. Laravel Mix pun bisa dipakai terpisah dari framework Laravel. Karena Laravel menggunakan Node.js, maka kita harus install aplikasi ini. Nah, Node.js sendiri merupakan platform atau teknologi untuk membuat JavaScript bisa berjalan di web server. Kurang lebih bisa menggantikan peran PHP. Kita memerlukan Node.js agar bisa mengakses npm yang diperlukan oleh Laravel Mix. Nah, untuk langkahnya yang pertama, buka web resmi nodejs.org. Nah, pada halaman awal akan muncul dua jenis versi, yang kiri dan yang kanan. Di sini saya memilih yang kiri, yaitu versi 16. Kemudian setelah download, lakukan instalasi. Klik next terus. Di sini tidak perlu ada yang diubah. Kemudian finish. Nah, setelah proses instalasi selesai, kita cek apakah Node.js sudah bisa diakses dari CMD atau belum. Yaitu caranya masukkan perintah node, kemudian -v, maka akan muncul tampilan angka yang berisi versi dari Node.js. Kemudian masukkan perintah npm v, maka akan tampil angka yang berisi dari versi npm. Nah, ini jika terjadi masalah. Nah, setelah Node.js sudah terinstall, sekarang masuk ke proses instalasi Laravel Mix. Nah, dalam folder Laravel terdapat sebuah file package JSON. File ini berisi berbagai dependensi serta komponen yang diperlukan oleh Laravel Mix. Kita tidak perlu taati file ini, hanya sebagai informasi saja. Nah, langkah yang pertama untuk mengakses yaitu buka CMD. Di sini saya menggunakan folder minggu 7 pada praktikum sebelumnya. Masukkan perintah npm install. Pastikan terhubung ke internet karena proses ini akan mendownload beberapa file yang cukup besar, sekitar 100 MB. Nah, setelah proses instalasi selesai akan muncul folder baru bernama node modul seperti ini. Nah, untuk persiapan pertama, kita harus menentukan lokasi tempat file aset asal disimpan. Di sini Laravel sudah menyediakan lokasi khusus, yakni di folder resource. Nah, ini tempat kita mengatur folder sumber dan folder hasil Laravel Mix ada di file webpack.mix.js. Folder tersebut langsung berada di bawah folder instalasi Laravel. Seperti ini filenya webpack. Nah, inilah file yang akan mengontrol bagaimana Laravel Mix memproses file aset. Di baris 1 terdapat proses inisialisasi konstanta mix dengan hasil pemanggilan fungsi require. Karena ini adalah file JavaScript, perintahnya sedikit berbeda dengan PHP.
kemudian baris 14 sampai 17 yang bawah ini merupakan satu perintah panjang yang di chaining dengan tanda titik koma. Dalam JavaScript, tanda titik koma dipakai untuk mengakses properti dan metode, yang kalau di PHP kita menggunakan tanda panah. Nah, pada baris 14 yaitu mix.js, metode mix.js artinya Laravel Mix akan mengcompile isi file resource /js/app.js, kemudian menyimpan hasilnya ke folder public/js. Itu juga pada baris 15 ini post.css yang akan mengompil file SCSS di resource /sass/app.js dan menyimpan hasilnya ke folder public/css. Nah, selanjutnya penggabungan file. Laravel Mix fitur utamanya salah satunya adalah menggabungkan beberapa file aset menjadi satu file akhir. Nah, untuk caranya yang pertama saya buat dua file JavaScript baru dengan nama myscript.js dan myscript.console.js seperti ini. Nah, file JavaScript ini dipakai untuk membuat event klik ke dalam halaman web. Nantinya jika halaman diklik akan tampil jendela alert serta sebuah pesan ke tab konsol di web browser. Yang kedua, saya membuat juga file CSS dua buah seperti ini, yaitu style CSS dan my style CSS. Nah, setelah selesai membuat 4 kode tersebut, sekarang kita memodifikasi file di pack.mix.js. Nah, modifikasi seperti ini. Pada baris 1 ini merupakan proses inisialisasi Laravel Mix. Yang kita tambahkan tadi baris 3 sampai 11. Nah, untuk baris 3 sampai 6 ini adalah perintah untuk proses penggabungan file. Secara umum, format perintah Laravel Mix bisa dibaca sebagai berikut seperti ini. Nah, setelah file sudah selesai, sekarang saatnya menjalankan Laravel Mix. Yang langkah yang pertama yaitu buka cmd dan masukkan perintah npm run development atau bisa juga npm run dev. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada Windows 10 ini saat proses compile selesai, maka akan muncul pop-up seperti ini. Nah, setelah kita sukses membuat Laravel Mix, kita periksa pada folder public.js dan public.css. Seharusnya akan terdapat file my.app.js dan my.app.css seperti ini. Ini isinya berupa penggabungan file yang kita tulis sebelumnya. Karena file sudah berada di dalam folder public, maka akan kita akses. Nah, sebelum saya akses, saya memodifikasi file view welcome .php bawaan Laravel seperti ini. Nah, di sini pada baris 8 dan 12 saya memakai helper function asset, yaitu untuk mengakses file hasil Laravel Mix. Hasil web browsernya seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian JavaScript, silakan buka tab konsol dari Web Development Tools. Itu bisa kalian klik Ctrl Shift J. Nah, hasilnya akan tampil
alert saya diklik, serta pesan konsol saya juga diklik. Ini menandakan kode JavaScript sudah berjalan. Nah, untuk kesimpulannya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya memproses preprocessor. Fitur kedua yang disediakan Laravel yaitu memproses kode preprocessor. Jenis preprocessor yang paling sering kita temui adalah SAS atau SASS, yakni sebuah CSS preprocessor yang sudah menjadi standar tidak resmi dari CSS. Untuk langkah yang pertama, saya membuat file bernama mystyle.h1.scss di dalam folder resource/sass. Saya membuat kode seperti ini. Nah, kodenya sangat mirip dengan CSS biasa, tetapi dengan tambahan fitur khusus seperti pembuatan variabel yang warna background pada baris 3 dan warna teks pada baris 5. Nah, selanjutnya untuk memproses file SASS, Laravel Mix menyediakan perintah mix SASS. Berikut seperti ini kodenya. Nah, ini pada baris 8 terdapat perintah baru yakni mix SASS seperti ini. Perintah ini dipakai untuk memberi instruksi ke Laravel Mix bahwa kita ingin memproses file SASS yang ada di resource/sass/mystyle1scss menjadi kode CSS biasa yang disimpan ke public CSS. Kemudian jalankan Laravel Mix dengan perintah npm run dev. Nah, pada saat jalankan, pertama kali perintah di atas belum mengompil file SASS, tapi menginstal SASS loader terlebih dahulu. Kemudian jalankan lagi. Nah, saat sudah selesai, silakan periksa hasil compile di folder public myapp.css. Nah, di sini terlihat untuk isi dari filenya sudah berbentuk CSS biasa. Inilah hasil compile dari mystyle.css. Nah, untuk yang kedua, jika ada dua file SASS yang akan digabung, ternyata perintah mix SASS tidak mendukung input array, sehingga kita tidak bisa menulisnya dalam file webpack mix.js. Sini caranya yaitu kita mengumpulkan semua file CSS menjadi di dalam satu file menggunakan perintah add import, lalu baru input ke dalam mix SASS. Di sini saya membuat file mystyle.scss, isinya kode CSS biasa. Kemudian membuat file app.scss. Nah, di sini perintah import juga merupakan kode CSS biasa yang saya pakai untuk mengumpulkan dua file SCSS dalam satu file. Nah, ini untuk isi folder SCSS saat ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu menginput file app.scss dalam file webpack mix.js. Setelah selesai menginput, kita jalankan lagi Laravel Mix dengan npm run dev. Nah, saat selesai, kedua file sudah berhasil diproses menjadi myapp.css. Kemudian yang selanjutnya yaitu membuat file minify. Nah, caranya juga sangat sederhana, yakni cukup jalankan Laravel Mix menggunakan perintah npm run prod atau npm run production. Hasilnya, file myapp.js dan myapp.css secara otomatis di-generate
dalam bentuk mini file dengan ukuran file yang lebih kecil daripada file aset yang asli. Nah, sekarang isi dari file my_app.js dan my_app.css hanya berisi satu baris panjang, tidak baris-baris banyak seperti yang kita buat. Kemudian yang selanjutnya membuat text busting. Nah, caranya adalah menulis file versioning memakai query string di akhir file. Yang pertama, buka webpack mix.js, lalu tambah perintah version di setiap akhir perintah mix. Nah, ini jika dijalankan hasilnya tidak akan berubah. Caranya kita harus modifikasi file view terlebih dahulu. Nah, di sini pada baris 8 dan baris 12 saya menggunakan helper function mix. Ini diperlukan agar Laravel bisa menambah file versioning pada saat view diakses dari web browser. Nah, saat kita akses dari web browser, kita buka di bagian source. Nah, di sini pada baris 8 dan baris 12 ada tambahan query string, yaitu yang ID ini. Nah, untuk query string ini di-generate secara acak setiap kali Laravel Mix dijalankan. Tapi kita harus merubah file asal terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya exercise. Yang pertama, saya tidak mengubah apa-apa dan menjalankan perintah Laravel Mix seperti biasa. Di sini query stringnya tidak berubah sama sekali ternyata. Kemudian saya memodifikasi file asset. Di sini saya merubah warna background dan merubah urutan penggabungan file. Nah, saat kita jalankan perintah Laravel Mix tadi dan membuka di web browser, di sini query string sudah berubah. Kemudian yang selanjutnya menjalankan Laravel Mix secara otomatis. Nah, jika kita menjalankan Laravel Mix dengan perintah npm run dev atau run prod, maka setiap kali kita menge-save file tersebut, kita harus menjalankan perintah tersebut berkali-kali. Nah, di sini caranya biar kita tidak repot, kita bisa menjalankan perintah dengan npm run watch. Nah, di sini perintah ini akan membuat layar CMD tidak bisa dipakai lagi. Karena sama seperti perintah PHP artisan serve, proses ini akan terus berjalan di background. Jika jendela CMD ditutup, maka proses juga akan terhenti. Nah, kemudian yang terakhir, compile bootstrap dengan Laravel Mix. Nah, seperti praktikum sebelumnya terdapat 4 file bootstrap. Caranya copy semua file dalam folder resource. Setelah itu kita ulangi seperti cara yang sebelumnya. Seperti ini saja. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.